Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, ya Rabb, inni uhibbuhuma. Aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah, gampang. Cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua. Ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani. Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak, kenalis kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, ya Beb ya, kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Bapak yang melekat Allah, saya lupa bawa kitabnya. Yang ke bawah kitab Hada'iq, tapi saya bawa kitab yang mirip, judulnya Hada'iq tadi ya, isinya sama, kitab Risalah Kusyairiyah. Kemudian ini diringkas, disempurnakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Razi namanya ya, gelarnya Syamsuddin Ar-Razi ya, mirip-mirip lah saya dengan beliau namanya. Ilmunya jauh, sama-sama Ar-Razi Pak. Baik, sekarang kita ngambil satu bab yang di tengah. Jadi bab ini tidak mesti sistematis, tapi boleh kita ambil mana yang sesuai dengan kondisi hari ini. Banyak orang bertanya tentang wali Allah. Betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali, ada yang ngerasa wali. Ada yang mengatakan, oh wali nggak tahu dirinya wali. Nah, tapi sebelumnya supaya Allah buka kalbu kita pikiran, biar nurnya masuk, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Amin. Baik, teman-teman sahabat melakukan Allah, bahasa Arab wali itu ya wali. Bedanya wali itu orangnya. Waliullah orangnya. Nah, ilmu tentang itu disebut dengan walayah, perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua ya, wali murid, wali kelas, sama wali beneran. Ini berbeda ya, wali murid, wali kelas, atau wali. Nah, maksudnya wali kelas ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu dianalogkan seperti seorang guru. Dia punya otoritas ngurusin satu kelas, satu wilayah. Maka disebutlah orang itu wali. Itu analog yang paling gampang. Ya. Jadi kalau mau sebut wali, dia punya walayah. Maka wali ini karena urusannya urusan rohani, dia tidak bisa dihitung dengan saya pakai gamis, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jenggot, itu nggak ada urusan. Tasbih saya 1000, nggak ada urusan Pak. Ini urusan kalbu, urusan rohani. Maka mengenal wali tidak mungkin dengan mazahir, dengan penampilan-penampilan zahir, dengan penampilan fisik. Tidak mungkin dengan khawarikul adah, dengan kejadian-kejadian kesaktian, ya, keunikan-keunikan itu. Berjalan di atas air, kebal. Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun. Ya kan? Mustajab doa, dukun mustajab terus doanya. Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya salah satu ismul azam yang dulu dipakai oleh iblis. Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan ismul azam, nama yang agung. Walaupun itu iblis, kalau udah minta pakai kunci pasti dibuka pintu langit. Walaupun itu kafir, tapi mintanya pakai kunci pasti dibuka. Disitulah kita bisa paham kenapa ketika iblis berdoa, ya Allah jadikan aku hamba yang engkau tangguhkan kematiannya. Dijawab oleh Allah, baik, engkau minal munzarin, engkau akan menjadi di antara ciptaanku yang ditangguhkan kematiannya. Di antara, berarti ada yang lain toh? Ada malaikat, nabi mungkin ada, wali mungkin ada. Maka wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat, ada SK-nya.
Masa waliullah nggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya di alam malakut dan jabarut. Nah, ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang Nabi katakan ya, siapa yang menyebutku, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi, man zakarani fi malain, siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku sebut dia dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi. Itu wali itu Pak, wali yang masyhur di langit dan di bumi. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak, nggak terkenal di bumi, karena mereka tidak dapat tugas jadi dai. Yang terkenal itu kan dai. Kata Imam Ibnu Athaillah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang saya nggak mau terkenal, bagus, tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya, ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nah, Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian dijadikan sebagai dai. Itulah Sayyidud Du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya. Bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya. Banyak Pak. Biasanya dia kalau punya murid tuh, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Imam Bukhari udah selesai tugasnya, capek dikejar-kejar sama seorang raja yang tirani, yang zalim. Beliau tidak mau diundang ke istana, karena saat itu ada image, siapa dai, siapa ulama yang dia berdakwah di istana, saat itu pasti penjilat. Tapi sebelum Imam Bukhari, ada Imam Ibnu Syihab Zuhri. Dulu dia barengan ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu, masih santri, ngaji. Ketika jadi gubernur, Ibnu Syihab diajak. Ketika dia jadi khalifah, Ibnu Syihab Zuhri diajak. Kalau itu nggak disebut menjilat. Itu jadi penasehat. Kalau bukanlah Imam Zuhri, tidak ada Imam Bukhari yang kita kenal hari ini. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari itu adalah warisan-warisan generasi abad kedua, yaitu Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, Imam Bukhari selesai tugas kewaliannya, dia minta meninggal. Ya Allah, ambil aku malam ini juga. Meninggal Pak malam itu baru wali. Coba Pak, berani nggak bilang gitu? Kalau wali itu pengen hidup panjang, itu Allah kasih Pak. Kekasih dikasih gak permintaannya? Kasih, ya. Tapi ada tugas. Nah, baik. Kita masuk ke kitab ini. Di Quran itu ada Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali orang-orang beriman. Maka wali itu ada wali secara umum. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya, maka disebutlah Allah itu wali. Berarti karakter wali apa? Mau ngurusin orang, Pak. Ngurusin hamba Allah. Allah itu setiap hari mengurusi hambanya, tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya. Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah, ngurusin hamba-hamba Allah, ngurusin masjid-masjid Allah, ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah, mengenalkan umat kepada Allah, tapi dihujat oleh umat. Tapi dikata-katain oleh umat. Siap nggak? Kalau siap, antum akan diangkat jadi kekasihnya. Itu harus punya keputusan. Kalau takut dibenci, takut populer dibenci, maka Ibnu Athaillah mengatakan, ente abduz zuhur, ente bukan hamba Allah yang maha nyata, ente itu hamba Allah yang suka popularitas. Kita juga nggak pengen diam-diam aja, sembunyi-sembunyi, enggak. Kalau ada tugas kita jalan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu, oleh Allah SWT, oleh Rasul SAW, maka tidak ada lagi ceritanya diam-diam. Kenapa? Wali Allah bukan hamba sembunyi-sembunyi, tapi dia hamba Allah yang maha menyembunyikan dan maha menyatakan, yang maha populer dan maha gaib, maha zahir dan maha batin. Ya. Jadi kalau antum bisa berdakwah lewat FB, lewat Instagram, terusin. Tapi jangan kemudian ada yang unlike,
Ada yang kritik, hatinya jadi gundah. Dikata-katain orang di YouTube, sakit. Ya, mending sakit badan, sakit hati. Nauzubillah min dzalik. Baik. Apa kata beliau? Syarat kewalian itu, beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya maksum, terpelihara dari dosa. Disinilah Syekh Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah nih sepakat bahwa nabi, semua para nabi dan rasul terpelihara dari dosa besar, begitu juga yang kecil. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah, semoga Allah mengampuninya ya, karena beliau di akhir hayatnya bagus dan dikuburkan di kuburan para sufi, Maqbarah Sufiyah. Nggak percaya antum berangkat ke Damaskus. Jadi di sana ada komplek para sufi, hanya sufi yang boleh dikubur di situ, Pak. Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur di situ. Ibnu Taimiyah akhir hayatnya beliau mengamalkan kitab Risalah Qusyairiyah. Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Thayyib, lalu kemudian opininya 2 jilid dalam Majmu' Fatawa tentang tasawuf. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, ya. Tapi beliau mengatakan apa? Para nabi terpelihara di dosa besar, tapi tidak di dosa kecil. Alasannya, ketika Nabi Adam mau memakan buah larangan, disebut berdosa. Padahal dosa di situ bukan dosa yang kita pahami. Contoh begini, imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Ya, benar. Kalau ada imam nggak pakai kopiah gimana? Nggak pantas. Nah, ini yang disebut dosa imam. Bukan dosa besar itu, nggak juga dosa kecil. Kepantesan. Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana, Pak? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Jadi Nabi Adam tidak pantas melakukan itu, tapi Nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka Nabi Adam itu kekasih Allah melakukan sesuatu pelanggaran adab. Kira-kira Allah murka atau gemes? Kalau kekasih gemes, Pak. Maka dikasih ujian, turunlah ke bumi. Jadi itu bukan kemurkaan. Ini perbedaan perspektif akidah Islam dengan akidah di luar agama Islam, ya, yang menganggap kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikutuk. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang wali itu hanya mahfuz, bukan maksum. Mahfuz dari kata hafaza, yahfazu, hifzan. Hifz, hafaz. Hafalan. Hafalan itu hafiz. Orang yang hafal hafiz. Hafalan kita sebut hifz. Orang Malaysia, Melayu menyebut menghafaz. Indonesia menyebut menghafal. Z-nya berubah menjadi L. Ya, zuhur jadi lohor, ya kan? Zuhur jadi luhur. Ya, biasa, itu perubahan-perubahan dialek. Apa bahasa makan Allah? Seorang wali itu dijaga oleh Allah, tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat, nggak bisa keluar-keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak, anak kalau salah dipecat nggak sebagai dari anak? Bisa nggak? Mau gimana juga, anak tetap anak, nggak ada namanya pemecatan anak. Ada? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang? Kalau anak salah, itu disembelih atau dicubit? Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang? Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Paham di situ ya? Baik. Maka beliau mengatakan famin syartil wali ayyakuna mahfuzan. Maka syarat wali dia mahfuz. Dia dipelihara, kalau terjebak dikasih jalan kembali. Maka ada orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah mungkin seorang wali berbuat lacur, berbuat zina? Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah, jika Allah berkehendak terjadilah. Maksudnya berkaca dari Nabiullah Khidir alaihissalam, Balia ibn Mulkan. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau membunuh anak kecil, benar nggak? Ya, membunuh anak kecil dosa atau bukan? Tapi pada hakikatnya itu dosa nggak? Enggak. Beliau merusak kapal, itu merusak benar atau salah? Secara hukum salah.
tapi secara hakikat justru menyelamatkan semua laki-laki di kampung itu. Kalau enggak, semua perempuan jadi janda. Jadi belum merusak sedikit untuk kemaslahatan yang besar. Kira-kira seperti itu. Jadi wali-wali itu terbagi dua, Pak. Ada yang karakter Nabi Musa, Musawiyah. Ini biasanya bertugasnya adalah untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Makanya kritis, kadang-kadang keras. Perawakan seorang ahli fikih, penampilannya jelas. Seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Itu Musawiyah. Kritis biasanya. Nabi Musa kritis bukan? Kritis. Lalu ada karakter wali yang kedua. Wali yang khidriyah. Wali yang karakternya seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, lain yang dilakukan, lain yang dimaksud. Itu dia. Makanya kalau kita melihat ada seseorang melakukan sesuatu, belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita nggak boleh langsung judge, Pak. Ini sekarang orang udah satu masjid udah ngejudge orang. Jadi udah Nabi Musa nggak lolos, Nabi Khidir nggak nemu. Ya? Namun yang sempurna itu adalah walayah al-Muhammadiyah. Kewalian Nabi Muhammad SAW menggabungkan yang zahir dan batinnya. Tapi itu ada prosesnya. Itulah yang digabungkan nanti oleh imam akhir zaman itu. Yang kita sebut Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Ya. Baik. Satu kali, nah jadi wali-wali di awal-awal dulu sampai sekarang, yang wali-wali Musawiyah ini, dia mainnya di adab. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami yang semasa dengan Imam Muslim, beliau mendengar ada seorang wali di satu sudut kota, karena amalannya Imam Abu Yazid itu sholat di beberapa tempat, mungkin 1000-an masjid, sekedar sholat tahiyatul masjid di masjid itu, atau ikut sholat jamaah jika waktu maksud sholatnya datang. Itu amalannya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid ini safar terus ke masjid mana, masjid mana, masjid mana, masjid mana. Kita nggak tahu dulu nyampe ke kita nggak ya. Kita nggak ngerti ya, karena beliau diberi karomah oleh Allah bisa tembus ke tempat tanpa perlu pakai kendaraan, tapi nggak selalu. Abu Yazid Al-Bustami satu kali sampailah di satu masjid, ya, wusifa lahu bil walayah. Ada seseorang imam yang disebut seorang kiai, dia ini wali Allah. Imam Abu Yazid dapat tugas menentukan wali itu salah satunya adabnya bagus, adabnya tinggi. Dulu masjid bukan begini, Pak, ini masjid jangan ngeluh ya, yang nggak pakai sejadah. Ini udah enak ini, Pak. Dulu orang sholat di masjid pakai pasir. Masuk ke masjid beliau, si imam ini, apa yang dilakukan? Tanakhama fil masjid, dia meludah di dalam masjid. Tidak disebutkan dia meludah ke pasir, atau dia meludah ke jendela, atau meludah ke depan. Tapi dia meludah di rumah Allah. Apalagi kalau kentut di masjid, Pak, mohon maaf. Wali Allah nggak mau kentut di masjid. Kecuali dia khidriyah. Ini bab Musawiyah ini. Pengikut Nabi Musa, karena pakai syariat. Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu, ketika melihat begitu, langsung raja'a wa lam yusallim alaihi. Langsung pulang, nggak jadi nyapa beliau. Nggak jadi apa kita sebut. Kita kalau datang ke kiai nyebutnya apa? Sowan. Nggak jadi sowan. Apa kata beliau? Man la yu'man ala adabin min abai syara' kaifa yu'man ala asraril haq. Jika ada orang tidak amanah terhadap adab-adab syariat, bagaimana dia bisa amanah terhadap tugas-tugas langit? Nggak mungkin. Gitu, ya. Maka kalau ada orang-orang yang melanggar syariat itu dan mengingkarinya, ini syaratnya. Jadi kalau yang bukan wali, Pak, ini wali nih, kata orang, tapi kita jarang melihat dia melakukan ibadah misalnya. Belum tentu dia gak ibadah. Kita harus dengar dari dia bahwa dia mengingkari ibadah itu, mengingkari syariat itu. Kalau dia mengingkari syariat itu, batal kewaliannya. Jadi kalau antum ketemu seorang wali, udah masuk waktu asar kok belum sholat-sholat. Karena wali ini kadang-kadang Allah kasih kelebihan bisa mecah badan. Siapa itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub kekasih Allah bukan? Beliau nabi itu pasti wali. Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan, yaitu Zulaikha, sedang digoda itu. Tiba-tiba Nabi Yakub ada di depannya, memukul dia dengan tongkatnya. Nabi Yakub di mana? Di Yerusalem. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Kok bisa pindah tempat? Padahal Nabi Yakub tidak pindah tempat. Itu yang disebut mecah, rohaninya mecah. Maka Nabi Muhammad SAW
Bisa saja dilihat dalam semalam orang mimpi dalam rupa yang berbeda-beda. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali. Diulang ini Imam Ghazali. Diulangi oleh ahli hadis Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Imam ahli hadis dari Maroko, bukan Ibn Arabi yang Andalusi ya. Baik. Kok jadi tegang gitu Pak bahas wali? Sekarang nggak pakai kitab dulu deh ya. Pusing kalau pakai kitab. Masih ada waktu. Wali itu setinggi-tingginya wali, dia di bawah semua para nabi. Setinggi-tingginya para wali, dia pasti di bawah derajat para nabi. Dan setiap wali pasti mewarisi seorang nabi. Setiap wali. Dalilnya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, bukan rasul. Maka yang diwariskan oleh seorang nabi adalah nubuatnya, bukan kerasulannya. Ada wali yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Maka coba lihat nanti, tawakalnya tinggi, musuhnya banyak. Musuhnya banyak, tawakalnya tinggi. Pegangannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan bikin laris dagangan itu doa ya. Nyampe di orang-orang yang uskun, ustadz tapi dukun, dipakailah hasbunallah, waris para nabi, mesti juga 124.000 setiap masa. Setiap masa Pak. Sekarang berapa jumlah umat manusia? Ada 7 miliar. Nah, yang wali-wali besar itu cuma 124.000. Kalau mereka hidup di zaman Bani Israel, mereka pasti nabi. Makanya dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi semasa. Nabi Daniel, Samuel, apa itu semasa, bahkan umurnya panjang. Ada nabi yang mendekati masa kenabian Nabi Muhammad SAW, namanya Daniel. Ya ada, itu di daerah Syam. Dan dia tahu kemunculan Nabi Muhammad SAW karena kalbunya terang. Dia melihat di bagian selatan, dia kan melihat ke selatan, sudah muncul cahaya Al-Badar, rembulan, bulan purnama. Dia sudah melihat. Itu yang dilihat oleh Sofia ketika belum bermimpi. Bulan purnama jatuh masuk ke kamarnya. Dia lapor ke ayahnya. Ayahnya seorang rahib. Digampar anaknya pingsan. Kenapa? Rahib ini tahu sang rembulan adalah Muhammad SAW. Maka mimpi itu oleh Imam Bukhari ditaruh dalam satu bab yang spesial. Kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Bukhari. Bab mengenai pentakbiran mimpi-mimpi. Jadi bagi ahli kalbu, mimpi itu adalah media Pak, berita resmi dari langit. Kalau bumi kan kita baca CNN, TV One, Metro, apa ya? Berita Satu, ya sama. Itu berita langit juga begitu Pak. Ada channel-channelnya itu di kalbu itu. Belum tahu ya? Pengen tahu kalau kita sebenarnya sudah praktek. Antum menikah dulu kan? Sebagian besar kan udah menikah nih. Atau mau cari kerja, atau mau ngapain? Istikharah nggak? Istikharah itu buka channel berita langit. Aku cocoknya milih yang mana ya Allah? Kira-kira gimana? Pernah? Berarti dulu pernah buka channel alam langit itu, alam jabarut, alam malakut. Kita pernah melakukan itu Pak. Tapi karena tidak diolah, tidak diasah, nggak tajam. Nabi Muhammad SAW lama di Gua Hira, tajam. Setelah jadi Rasul pun masih itikaf, lebih tajam lagi. Ini para ustadz, siapa yang suka itikaf? Orang itikaf dia jalan-jalan, ya, pindah pengajian sini, ya bener sih. Cuma, kapan lagi dia itikaf? Akhirnya jamaahnya lebih tajam kolbunya daripada dirinya. Ini kejadian Pak di mana-mana. Ya, ini pelajaran buat saya. Karena kita berdakwah, kita ngajar, kita guru ngaji. Ngajar orang tapi kayak lilin, nyinari orang tapi kita kebakar. Inilah nasib orang yang tidak menyisihkan waktunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000 itu dari mana? Secara fisik mereka dari Nabi Adam alaihis salam. Benar ya? Semuanya, benar. Ini anak Nabi Adam atau anak iblis? Nabi Adam ya? Sepakat. Karena semuanya keturunan Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih pengajaran. Saya pernah membahas ini. Satu kali Nabi Adam ditanya, Dam, ente kok bisa sholawat? Tahu dari mana? Allah berbahasa basi. Padahal Allah Maha tahu semuanya. Ini dialog mesra Allah dengan kekasihnya. Apa jawaban Nabiullah Adam alaihissalam? Ya Rob, aku melihat ke arasmu ke langit sana. Aras langit. Jadi langit itu ada langit yang 7, ada langit aras. Beda. Karena langit itu bahasa Arab artinya sumu, kullu ma'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi disebut langit. Memandang dia ke atas, surga kan sudah di Sidratul Muntaha.
Sudah di atas langit ketujuh, Pak. Melihat ke langit-langitnya Sidratul Muntaha, tembus pandangnya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia melihat nama Allah dan nama Muhammad atau Ahmad. Berpikirlah Nabi Adam, tidak mungkin ini nama biasa. Pasti nama spesial. Karena nama pencipta digandengkan dengan nama seseorang. Ini coba lihat. Kalau dulu waktu masih kecil, waktu sekolah, sering nggak nulis nama kita love siapa gitu. I love siapa, ditulis, Pak, bener nggak? Bahkan perempuan-perempuan kalau nikah atau pas ulang tahun sering buat kalung simbol namanya misalnya Sinta, cowoknya namanya apa namanya? Mahdi gitu ya, SM gitu. Dibuat love SM, simbol. Siapa yang mengilhami itu? Allah. Maka kita kalau di rumah, bagi yang tidak mengharamkan foto dia, ya kan? Kita kalau cinta Allah dan Rasul, kita kasih kaligrafi Allah Muhammad, ya kan? Itu siapa yang mengilhami? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau cinta sama orang tua, kita taruh apa fotonya di rumah. Cinta guru kita taruh gede-gede di rumah. Bener? Ya, kita kadang-kadang kita foto sama guru, kita pasang jadi ya apa namanya? DP namanya, bukan DP mobil ya. Kenapa itu terjadi? Itu ilham dari Allah. Ini yang dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya Adam, tahukah engkau wahai Adam, siapakah itu Muhammad atau Ahmad? Apa jawaban Adam? Engkau yang lebih tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang karena dia aku ciptakan engkau. Karena dia aku ciptakan engkau. Kira-kira lebih penting dia atau engkau? Kira-kira begitu maksudnya. Dan itu menjadi mahar, Pak. Menjadi mahar pernikahan ibunda Sayyidatuna Hawa dan ayahanda Adam alaihissalam. Kan kita pantas menyebut itu, ya? Abuna Adam wa ummuna Hawa. Itu maharnya. Sekarang antum main-main dengan salawat. Ya, sekarang kita kurang ajar kepada Rasulullah mengatakan orang tua Nabi di neraka. Dalam hadis yang sahih, Allah itu memerintahkan kepada Jibril untuk memilih siapa orang-orang terbaik di dunia. Maka terpilihlah Arab, keturunan Ismail, Adnan. Dari Adnan terpilihlah Quraisy, dari Quraisy terpilihlah Abdul Muthalib, dari Muthalib terus ya Bani Hashim, Abdul Muthalib ke bawah Abdullah, Aminah. Nabi Muhammad itu suci, benar nggak? Ada yang bilang Nabi Muhammad nggak suci, kafir dia. Ya, mungkinkah seorang yang suci terlahir dari rahim seorang yang musyrik? Mungkin nggak? Innamal musyrikuna najasun. Surat Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau antum bilang orang tua Nabi musyrik, maka mereka itu najis, keluar dari rahim yang najis. Pantas nggak ngomong begitu? Ustadz, hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya, hadisnya sahih, pemahaman ente yang tidak sahih. Kan tidak semua arti ibu dan ayah itu adalah ayah kandung, bisa menjadi paman atau tantenya. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kakek paman disebut aba, abun, bapak. Ini surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Maka Bapak Saudara, makan Allah, nah ini, wali Allah pasti nggak mungkin kurang ajar sama Nabi, sama keluarga Nabi. Dan Nabi mengatakan, kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka salah satu mukjizat Nabi hari ini adalah zuriat beliau berkembang luas. Suatu kali datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, kami tahu ucapkan salam kepada engkau, assalamu alayka ya ayuhan nabi. Tapi secara salawat bagaimana wahai Rasulullah? Nabi nggak hanya nyebut dirinya, tapi nyebut zuriat dan istri-istrinya. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyati. Dari riwayat lain, ya Allah sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah, Pak, ini Ahlus Sunnah. Ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada Syiah. Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, ya Rabb inni uhibbuhuma. Aku mencintai keduanya. Fa ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah gampang, cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua, ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani.
Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak. Kenalis kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, ya Beb ya. Kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Antum punya ruh nggak? Ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ya, Allah itu esa sendiri. Jadi dulu belum ada aras, belum ada alam semesta, belum ada semua. Semuanya itu hanya dirinya. Lalu Allah menghembuskan nafakhtu, Allah hembuskan nafasnya. Tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya. Hembusannya itulah yang disebut Ahmad. Inilah yang dibahasakan oleh Nabiullah Isa, inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama azali. Nama azali itu alam sebelum alam ini. Siapa namanya? Ahmad. Aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad. Pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad. Allah itu memandang Ahmad Muhammad, intinya itu Muhammad. Jadi kolbunya itu namanya Muhammad. Cahaya Allah ada di situ. Apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari, ya? Allah memandang bukan ke fisikmu, bukan ke amalmu, Allah memandang ke kolbumu. Kenapa? Di kolbu kita ada akses ke ruh. Ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nur ala nur. Nur berlipat-lipat. Allah pandang itu. Karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi. Tapi siapa yang berani menatap Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna ayat ya dari surat Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, bukan hanya menyembahku. Pantas nggak orang menyembah sesuatu yang dia nggak kenal? Kerja, tapi nggak kenal kerjaannya apa? Nggak tahu atasannya siapa? Nyaman nggak kerja begitu? Itu sebabnya antum kenapa nggak nyaman berdiri lama dalam sholat? Kenapa tidak jelas siapa yang disembah? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, liya'buduni liya'rifuni. Jin manusia itu misinya cuma satu, mengenal aku. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14. Hai Musa, ya. Innani anallah. Allah kasih mengenalkan dirinya. Akulah Allah. Tiada yang disembah kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Itu artinya apa? Kenalilah aku. Jadi misi kita apa Pak di dunia? Mengenali Allah. Coba sekarang misinya dijauhkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa misi kita? Mengenal yang disembah. Maka kalau sudah misinya itu, kita nggak akan riuh Pak masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu. Nggak akan rusak cuma karena berbeda kunut nggak kunut, sayyidina nggak sayyidina, tasawuf, tazkiyatun nufus, mazhab atau manhaj. Tapi kena terjebak di sini, lupa dengan tujuan akhir, yaitu mengenal Allah. Ini yang disebut ma'rifatullah. Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, wali yang paling tinggi, wali yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memandang kepada nur Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipandang sama kekasih kita, guru kita, orang yang kita segani, keringetan nggak Pak? Keringetan nggak? Ya, karena Allah memandang ke kolbunya alam nur Muhammad SAW. Berkeringatlah cahaya itu. Lahirlah dari tetesan cahaya itu 124.000. Itulah penjelasan kenapa para nabi 124.000. Meninggal para nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para wali pun juga 124.000. Masih ingat perang terakhir yang paling keren? Perang Badar. Berapa jumlah sahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313. Disebut mereka Ahlul Badar. 313 lawan 1000 Pak. Seandainya lawan 10.000 juga masih menang. Kenapa? Karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka paling mengenal Allah gitu. Makanya mereka ini nanti, salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nuaiman, sahabat pemabuk, itu ajib, kita mau dengarnya kayak mau nangis ya? Karena beliau zuriat Rasulullah, bercerita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya ya?
Maka saksikan ya Allah, kami mencintai engkau, mencintai nabimu dan zuriat-zuriat nabimu. Nu'aiman itu ahlul Badar. Karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya, tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya, yaitu maksiat, bukan maksiat ya, melakukan dosa minum toa. Di zaman Umar, tim-timnya Umar ini kan banyak, laporan datang, ya Umar, itu kekasih Allah atau kekasih setan itu? Ya? Nah, ini sebagai akhir. Apa jawaban Umar? Oh, jangan kamu laknat dia, karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya berdoa semoga kita termasuk yang 124.000. Jika tidak, antum termasuk yang mencintai yang 124.000. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafaati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mengkaji kitab Risalah Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, berarti risalah pesan-pesan yang ditulis dikumpulkan oleh Imamuna Imam Abul Qasim Al-Kusyairi. Bab yang akan kita sampaikan malam ini bab yang ke-39, Tasi' wa Thalathun. Judulnya Al-Ghairah. Al-Ghairah dari kata Arab ghair. Apa arti ghair? Selain, orang selain, sosok selain. Ghair juga berarti bukan, ya, tidak. Kalau kita sering dengar dan sering baca ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil apa ghairil? Ya, ghair. Ya. Ghair apa arti ghair? Selain. Ditambahkan ta' marbutah, maka bisa diartikan orang selain, sosok yang lain. Kira-kira begitu secara harfiah, ya. Bisa juga diartikan sesuatu yang berbeda, misalnya ghayara, yughayiru mughayarah, berarti ada sesuatu yang berbeda. Bisa juga diartikan saling ingin berbeda. Bisa juga diartikan saling cemburu. Maka ghairah yang kita ambil maknanya malam ini berarti kecemburuan rohani. Masuk ke bahasa Indonesia, kata ghairah hilang haknya, cuma gairah, berubah makna. Gairah adalah bahasa Arab, artinya apa? Syahwat yang meluap-luap. Ini berbeda makna, bukan itu yang kita maksud. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tirmizi, juga ada lafaznya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innallaha yughar, Allah itu selalu cemburu. Allah itu pencemburu. Wa innal mu'min yughar, seorang mukmin pun pencemburu. Tapi cemburunya Allah beda dengan cemburunya mukmin. Cemburunya mukmin beda dengan cemburunya munafik. Cemburunya munafik beda dengan cemburunya kafir. Wa ghairatullahi ta'ala, gairahnya Allah tidak diartikan gairah syahwat, tapi diartikan apa? Kecemburuan. Kecemburuannya Allah Ta'ala ayyatil abdu al-mu'minu ma harramallahu ta'ala alaih. Di saat seorang hamba mendatangi, melakukan sesuatu yang ia larang, maka Allah cemburu. Dan setiap hari kita sudah membuat Allah cemburu. Ini ilustrasi aja, bukan mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau pasangan kita cemburu sama kita gimana? Kata sahabat kita tadi, terkoper udah di luar aja tuh. Ya, ya. Alamat apa? Pintu nggak dibukain, suruh kembali ke bapakmu. Lo kebalik. Ini yang terjadi kalau orang cemburu. Zaman-zaman perempuan-perempuan atau laki-laki agresif, dia cemburu dengan kekasihnya diganggu orang, digoda orang. Itu yang dimarahi pertama kali, kekasihnya atau orang yang ganggu, menggoda. Yang menggoda, maka adalah muncul istilahnya dilabrak, gitu ya. Tahu dilabrak gak? Ya langsung ditabrak aja langsung ya. Mana nih yang ganggu kekasih kita nih? Datengin dia, hantam dia langsung. Ya kata-katain langsung, dilabrak namanya. Kenapa? Sang kekasih tidak rela ada sesuatu selain dirinya di dalam kolbu kekasihnya.
Maka disebut wa annal mu'min yughar. Seorang mukmin itu juga cemburu. Cemburu ini kalau dalam dunia materi disebut iri, dengki. Orang Betawi nyebutnya sirik loh, gitu ya. Sirik pakai bukan SY, tapi pakai sin. Oke? Iri, dengki. Tapi beda dengan seorang mukmin. Mukmin itu cemburu jika ada simbol-simbol kemuliaan Allah dan Rasulullah, itu kemudian orang mainkan sesukanya. Cemburu ketika masjid sepi, mall zaman corona kok masih rame. Masjid kok mau ditutup? Kalau masjid tutup, kita demo. Itu mall tutup dulu. Orang kena COVID di mall, tapi kenapa masjid yang ditutup? Kita sudah pakai prokes semua, ya. Udah pakai masker. Yang kaya kan yang jualan masker. Antum yang usaha masker udah ngerasain deh. Ada orang udah rapi pakai prokes, kena juga. Ada yang abrakan kayak antum ini. Alhamdulillah aman-aman aja. Rahasia Allah. Ini bukan mau meremehkan protokol kesehatan, bukan. Ini fakta yang kita lihat di luar, benar nggak? Kita ngelihat setiap hari, Pak. Mata kita nggak bisa bohong, hati kita nggak bisa berdusta. Maka dzabal fuadu ma ra'a, kira-kira begitu ungkapan dalam Al-Quran. Hati nggak pernah bohong. Tapi berita gencarnya lebih kencang dari mata yang memandang, lebih banyak daripada yang kita dengar. Akhirnya kita percaya aja sama berita, ya kan? Betul ada, tapi nggak separah itulah. Innallaha yughar, Allah cemburu. Ini karena teksnya banyak, saya pilihkan mana yang relevan untuk malam ini. Masih ingat kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil disuruh menyembelih anaknya? Masih ingat gak? Nabi Ibrahim itu gelarnya Al-Khalil. Apa arti Al-Khalil? Khullah. Khullah itu teman dekat. Teman dekat. Yang teman ini nggak mau menduakan temannya. Pernah nggak masa kecil, masa remaja, teman kita berteman dengan orang lain, cemburu di hati? Pernah nggak? Jadi cemburu itu bukan masalah cinta aja, juga ada masalah persahabatan. Seorang guru cemburu, nah ini bahasa bagusnya, cemburu muridnya berguru ke guru yang lain, masih positif. Kalau sudah ada intrik negatif, namanya iri, dengki. Dan Imam Bukhari adalah korban yang paling sharih, paling jelas dalam sejarah ahli hadis. Jadi Imam Bukhari masuk ke kota Naisapur, diuji 100 orang, satu hadis dibolak-balik. Beliau bereskan semua hadis itu. Disitulah beliau didaulat menjadi dokter hadis oleh Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim? Anta tabibul hadis wa ilali. Engkau adalah dokternya hadis yang bisa memperbaiki, mengembalikan kerusakan dalam sanad-sanad hadis. Itulah dokter pertama dalam dunia Islam. Kata tabib. Saya tanya ke orang Arab, kamu nyebut dokter PhD dengan tabib dokter sama nggak? Sama aja. Teman kita di Malaysia, Jiran, itu nyebut dokter sama aja. Kita dipanggil dokter, untung saya nggak lama-lama, tadi dikira dokter gigi kali ya. Ternyata Dr. Fuad Jabali, salah satu dosen di UIN, itu pernah cerita, ada orang kena luka, tetangganya datang ke rumah dia. Pak dokter, obatin saya. Ya belum bengong, lo maksud kamu apa? Saya ini dokter, bukan dokter gitu. Nah ini di bahasa Indonesia emang dibedakan. Nah sahabat kita di Jiron, saya tanya kok mirip dokter, ya dokter, misalnya gitu ya. Di kampung saya juga sama Pak Dokter, sama ya. Nyampe di sini jadi dok. Beda dikit kaf sama G, gawat. Imam Bukhari sowan ke gurunya, namanya Muhammad Az-Zuhli. Muhammad Az-Zuhli ini orang baik, orang pinter, salah satu murid Imam Ahmad, sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih senior. Apa kata beliau? Isma'u min hadzal ghulamis salih. Silakan kamu berguru, berdengar ya. Apa isma'u? Ya bergurulah. Sedangkan kamu berguru kepada anak soleh ini, pemuda soleh ini. Berarti Imam Zuhli ini senior, Imam Bukhari junior, tapi akalnya saleh, hafalannya bagus. Apa kata Imam Muslim? Ternyata Bukhari lebih mengerti ilmu jerawan hadis, disebut ilmu ilal, ilmu paling susah sedunia. Ya, dalam ilmu hadis, yang pakar itu nggak banyak. Saya pernah ngajar kitab ilal, tapi saya mengakui itu ilmu paling sulit. Syarah ilal Imam Ibn Rajab Al-Hanbali terhadap Imam At-Tirmizi. 2 semester kita ngajar di Ma'had Darussunnah khusus hadis.
Itu ribet, rumit. Hadisnya kayak kelihatan sahih. Ternyata ketika diteliti lebih jauh, ada problem di dalamnya. Rumit hadisnya. Kayak bapak ini kan kelihatan sahih nih, sehat. Pas dicek, medical check up, loh ada penyakitnya. Ahli hadis yang bisa melakukan medical check up hadis, ini namanya ahlu ilal. Ahli ilal penyakit yang tidak tampak dalam hadis. Maka istilah hadis itu kan istilah kedokteran lama, bukan kedokteran modern. Sahih, hadis yang sehat. Dulu Imam Syafi'i menyebutnya saqim. Saqim itu hadis berpenyakit. Sekarang disebut dhaif, lemah. Dulu namanya saqim, Pak. Ya. Ini sekedar memori belajar hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu tujuan. Bukan ilmu maksud. Kebanyakan orang terjebak, dikira kalau udah belajar hadis sudah belajar segala-galanya. Enggak. Belajar hadis itu supaya nanti kalau belajar fikih punya perangkat dalil. Belajar akidah tahu dalil, belajar ilmu tasawuf, ilmu qalbu tahu dalil. Tapi boleh nggak saya langsung ke fikih? Boleh. Kalau nggak kuat ngafalin dalil nggak usah belajar hadis, Pak. Imam Syafi'i mengatakan yang ingin kuat dalilnya falyatlubul hadis, maka belajarlah hadis. Bukan ilmu hadis, belajar riwayat hadis. Yang dipelajari di pesantren itu baru mustalahul hadis. Di UIN, Universitas Islam Negeri, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, itu mereka belajar mustalah hadis, kemudian belajar takhrij hadis, meneliti sumber hadis, tapi mereka tidak belajar riwayat hadis. Maka dokter-dokter di kebanyakan, mohon maaf ya, Universitas Islam itu bukan dokter riwayat sanad, tapi itu dokter ahli keilmuan mengenai hadis. Ibarat dokter, ada dokter yang praktek sama dokter yang cuma dosen, beda nggak? Yang bagus dia dokter praktek plus dia seorang dosen. Oh itu cakep. Di Indonesia yang terlembagakan dengan baik itulah ma'hadnya Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub, dikhatamkan di situ Ma'had Darus Sunnah namanya, Kutubus Sittah, kitab 6 hadis, kitab pokok. Tapi anak-anak di situ, ustadz di situ nggak ada yang belagu merasa sok ustadz sunnah, itu nggak ada. Bukhari, Muslim lewat sama dia, baca di semua. Dan saya nggak yakin juga orang yang ngaku ngebrand dirinya ustadz sunnah itu khatam Sahih Bukhari Muslim, nggak yakin juga. Hadis arba'in aja pasti ada yang lupa, padahal 42 hadis doang. Jujur aja, ya nggak apa-apa. Allah suka orang yang jujur. Ya. Imam Bukhari ini kemudian majelisnya tadinya cuma berapa orang, tapi karena yang datang Imam Muslim ini setara Imam Zuhli tadi ilmunya. Karena dia berguru ke Imam Bukhari, langsung keilmuannya naik. Terjadi percepatan keilmuan. Di situ ada Imam Firabri, periwayat Sahih Bukhari, dan banyak. Akhirnya banyaklah orang ngaji ke Imam Bukhari, penuhlah masjid. Sampai keluar-luar, sepilah masjid ahli hadis yang ngetes tadi 100 orang itu. Salah satunya Imam Az-Zuhli. Kualat? Enggak juga. Maka adalah pembisik-pembisik, setan-setan berwajah penuntut ilmu hadis, pelajar hadis, bisikin, Tuan Zuhli, kenapa ente diam? Itu Bukhari bukan orang benar. Ente bilang dia orang sahih, saleh. Enggak, dia mengajarkan akidah yang salah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kalau sekarang kan tema gitu nggak penting. Dulu itu penting, Pak. Karena gurunya mereka, Imam Ahmad, disiksa lebih dari 10 tahun di penjara karena persoalan Quran makhluk atau tidak. Sekarang kan orang nggak ngerti persoalan ini. 14 tahun lamanya Imam Ahmad menanggung beban itu, disiksa, ditelanjangi, digebukin, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur. 14 tahun. 218 sampai 232. Lamanya beliau merana itu, ya, tersiksa. Maka Imam Zuhli itu trauma. Dia ingat kisah gurunya, tapi beliau karena setan ini kan berlapis-lapis, bisa berwajah santri, bisa berwajah penasehat, bisa berwajah teman, bisa berwajah kiai. Hati-hati, dia pinjam lidah orang, karena setan mengalir dalam setiap lidah, setiap darah. Di lidah ada darah, maka dia ngalir. Maka beliau puncaknya, pendek cerita, mungkin tidak tabayun, mengajak orang-orang untuk menghakimi Imam Bukhari. Oh, desas-desus lagi, muncullah kemudian provokator ingin membunuh Imam Bukhari. Sampailah satu sore, Imam Muslim bawa kuda, bawa onta. Di situ ada perlengkapan lengkap. Apa kata beliau? Wahai guruku Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tolong engkau malam ini pergi dari negeri kita. Nangis beliau bicara. Kenapa? Karena malam ini mereka akan membunuhmu diam-diam. Imam Al-Bukhari sambil menangis beliau melepas gurunya.
Maka Imam Bukhari pun habis selesai maghrib, sudah gelap semua tempat di situ. Maka beliau pergi nyamar jadi orang biasa. Di perjalanan itu lamanya bukan main, dari kota Naisapur sampai kemudian ke kampungnya Uzbekistan. Ya lumayan lama itu Pak. Ya kalau sekarang dari sini ke Surabaya lah, jauh nggak tuh? Pakai mobil aja gempor kita Pak. Gimana pakai onta? Tapi Allah selamatkan beliau. Nah ini terjadi kecemburuan guru. Mursyid bisa cemburu dengan mursyid, ustadz bisa cemburu sama ustadz. Ini mohon maaf nih Pak pengurus ya, mohon maaf. Antum pernah kasih ustadz di sini ngajar 2 time, terus ada ustadz lain ditambahin 2, dia dikurangin jadi 1. Itu si ustadz kalau kolbunya nggak beres, dia bisa cemburu. Cemburunya berubah menjadi iri. Hati-hati. Maka kalau ingin mengurangi jadwal seorang ustadz, tolong si komunikatornya ini pinter-pinter ngomong. Ya Habib ya. Kalau Habib ngomong aman. Saya Habib Fulan, nah aman insya Allah tuh. Nggak berani dia ngelawan Habib ntar. Tapi kalau ngomong si Indra, oh habis dia. Yang ngomong Adit, habis dia ntar. Bisa tersinggung Pak. Bisa tersinggung. Tapi Imam Ghazali dulu memberikan tips. Jika muridmu ngaji kepada guru yang lain, majelismu sepi, lalu majelis yang lain Allah ramaikan, janganlah iri dan dengki. Cemburu boleh, iri dengki nggak boleh. Kenapa? Katakan di situ, alhamdulillah ya Allah, bebanku berkurang. Sekarang bebanku diambil oleh temanku si Fulan, terima kasih ya Allah. Gitu. Siapa yang ngajarin? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah mengalami cemburu ketika muridnya rame ngaji ke orang lain. Kalau bahasa orang iri, murid gua diambil. Kalau bahasa orang cemburu, gimana? Muridku berpaling. Nah, beda kan bahasanya? Pilih mana Pak? Nggak usah dua-duanya. Nggak usah dua-duanya, capek kita. Ya, yang bolak-balik hati siapa? Allah. Allah yang gerakin dia ke sono. Ilmu itu amanah. Sebagaimana orang berduit wajib menunaikan zakat harta, maka orang berilmu wajib menunaikan zakat ilmu. Wajib dia ngajar. Ngajar itu zakat ilmunya. Itu wajib hukumnya itu. Kalau enggak ya kena dam dia secara rohani. Ya, disebut dalam hadis Nabi ya, man katama ilman, siapa yang menutup mengunci ilmunya nggak mau ngajar, aljamallahu bilijamin minan nar, maka Allah akan cambuk dia dengan cambuk dari api neraka. Allah pukul dia dari tongkat dari api neraka. Mau? Kan nggak mau. Tapi jangan ajarkan sesuatu yang kita nggak tahu. Ajarkan yang kita tahu ya. Karena kita ini tahu, diberitahu dan diajarkan oleh guru, Allah beritahunya lewat guru, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada guru. Karena ilmu ini milik Allah, jika ada orang selain kita ngajar ilmu yang sama, boleh iri nggak? Ya suka-suka Allah dong, kan Allah maunya ilmunya diajarkan oleh si Fulan, diminati oleh kelompok Fulan, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang orang nggak mau, dia kalau semanhaj nih, nah, dia ngerasa si temannya ini nggak punya otoritas. Kenapa dia ngajar? Kan yang ahli saya. Ente jangan ngajar itu, aneh aja yang ngajar ini. Nah ini hati-hati nih. Imam Ghazali udah jauh-jauh hari bilang, kalau masih satu manhaj, satu aliran, satu kelompok, bisa iri Pak, setan bisa masuk. Kalau udah beda faham, beda kelompok, bahasanya lebih dahsyat. Kalau sealiran ngomongnya apa? Ente tamatan mana? Berani ngajar-ngajar kitab ini, gitu. Tapi kalau udah beda aliran, syubhat tuh. Dia iri. Ada orang ngaji kepada Syekh Fulan, maka Syekh Fulan itu disebut sesat, ahli bid'ah, supaya jamaah lari kepadanya. Hati-hati loh ya, itu setan semua itu. Hati-hati. Nah, maka kecemburuan orang beriman itu positif. Orang beriman itu cemburu kalau orang nggak ngaji. Kalau masih ada aja orang ngaji, nggak apa-apa. Hatta bahkan ada teman kita hijrahnya nggak sejalan sama kita. Katakan dulu, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghentikan dia dari keburukan-keburukan lamanya. Meskipun hari ini dia terjebak kepada kelompok yang menurut kita ekstrim kah, keras kah, tapi kita doakan semoga diri kita dan dirinya tidak terjebak kepada ekstremis, kelompok teroris. Keras-keras gak apa, mau dia 1000 kali bilang kita ahli bid'ah, mau 1000 kali dia bilang ente syubhat, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak maksiat dulu deh gitu, ya. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Nanti kan kolbunya sendiri akan membimbing dia. Imam Ghazali itu ditanya, kok ente sekarang jadi sufi Ghazali? Kan ente tadinya ahli usul fikih, ahli fikih. Faktanya hari ini coba lihat, orang-orang yang belajar fikih itu
yang belum nyampe ngajinya itu anti sama ilmu tasawuf. Sama kitab-kitab beginian anti, ilmu zikir anti. Apalagi nggak ngerti fikih tasawuf. Ya, bisa-bisa bilang, oh itu kitab syubhat. Syubhat emang ada istilah kitab syubhat? Ada nggak? Dalam literatur keislaman namanya kitab syubhat. Apalagi ustadz syubhat. Ya salam. Syubhat istilah apa yo? Syubhat itu istilah halal haram antara keduanya disebut syubhat. Yang remeng-remeng nggak jelas antara halal haram dan syubhat. Ini istilahnya udah nggak bener. Tapi nggak apa-apa. Dia mau ngaji aja udah nggak apa-apa. Nanti kolbunya pak. Apa kata Ghazali? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkalam. Ala ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa lillah. Ilmu itu milik Allah. Dan Allah itu cemburu jika ilmunya ini digunakan, diarahkan bukan untuk Allah sendiri. Maka coba lihat orang-orang liberal, kalau dia jago baca kitab, pasti dia kembali ke kitab, kembali ke pesantren. Orang-orang ekstrim atau dia kaku belajar agamanya, jika dia memang tulus, ya Allah saya ingin dekat kepadamu, pasti Allah bimbing ketemu orang-orang yang awalnya ketemu yang keras dulu, biar terasa tersentuh oleh ilmu kitab-kitab Risalah Kusyairiyah, Al-Hikam, ilmu zikir, ilmu kolbu. Kadang Allah buat kita bertamasya dulu ke aliran-aliran yang agak keras, biar pernah merasakan kalau kita ngelihat orang masuk masjid itu kayaknya syubhat tuh, bid'ah tuh. Ya, nanti kita rindu pak, kayaknya bukan ini nih risalah Rasulullah, bukan ini. Awalnya curiga, karena kecurigaan adalah separuh keilmuan. Ya, curiga. Jadi kita mencurigai, bener nggak ini yang saya pelajari ini? Antum curiga ilmu yang antum pelajari itu separuh ilmu. Separuh ilmu. Jadi harus bertanya, ini benar nggak sih kitab Risalah Kusyairiyah yang saya ajarkan? Boleh dicoba. Ya nggak apa-apa. Dipertanyakan aja. Nanti kolbu kita akan membimbing ketemu guru-guru. Kan kolbu itu langsung Allah. Apa kata Nabi? Ini rahasia. Kolbunya manusia, ini ilustrasi tapi bukan begini hakikatnya. Antara jari-jari Rahman. Allah kan maha suci dari benda, Allah maha suci dari anggota tubuh. Ini cuma menunjukkan ilustrasi bagaimana mudahnya Allah bolak-balik. Ya gini doang ya, terserah Allah lah. Maka kalau ingin berinteraksi dengan Allah, bertanya kepada Allah, tanyalah kepada kalbu, yang mana Allah membolak-baliknya setiap saat, yang mana Allah setiap saat memandangnya. Memandang kalbu, memandang kepada gerak-geriknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya istikharah pak. Jadi selama ini istikharah ngapain? Ngapalin doa ya? Baca terjemahan gitu. Bukan itu. Istikharah itu menanya kepada Allah, karena Allah nggak bisa ditelepon pakai Telkomsel, XL, apalagi nggak bisa ditelepon pakai WhatsApp dan Telegram. Telepon, kalau bahasa Arabnya kan ittisal, ya. Ternyata ittisal atau wusul itu sudah ada dalam teks ini, namanya wusul. Bagaimana cara berinteraksi kepada Allah sudah ada dalam di sini. Ada jalannya, ada channelnya, ada pulsanya juga pak. Ada semua. Masa interaksi sama manusia harus bayar pulsa? Antum interaksi dengan Allah nggak ada pulsanya, nggak ada modalnya. Ada modalnya. Kita jatuh cinta dengan seseorang, habis nggak waktu komunikasi sama dia? Habis. Berkorban nggak duit sama dia? Itu antum yang sudah menikah sekarang menghabiskan waktu kerja untuk menghidupi pasangan, benar nggak? Atau sebaliknya, kadang ada suami yang bekerja, ada yang istri yang bekerja, atau sama-sama bekerja. Ngapain itu? Kan berkorban semua. Ada yang karena dia cinta dirinya, ada yang karena dia cinta kepada pasangannya. Allah cemburu. Maka kembali ke kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ada dua riwayat. Satu, beliau diperintahkan berkhitan umur 80. Di riwayat kedua, di umur 120-an. Tua enggak tuh? Ada yang umurnya 80? Nggak boleh ke masjid sama anaknya ya. Ya, rentan. Sayyidina Ibrahim, anggaplah beliau umur 80, menunggu sang anak. Tapi Sayyidah Sarah itu sudah dicap orang kampung, istrinya Ibrahim mandul. Tapi Allah berkehendak lain. Dikirim Jibril, Mikail, nyamar jadi seseorang. Nabi Ibrahim nggak ngeh, memandang masih dengan mata fisik. Buru-buru beliau masak itu kebuli. Kalau sekarang kebuli pak, nggak tahu kalau dulu apa. Dihidangkan. Kalau antum ini aneh kasih kebuli mau nggak nih malam ini? Atau nasi goreng Aceh? Tuh bosnya tuh. Mau kan? Mau ya? Pasti mau. Tapi kalau malaikat mau nggak? Malaikat butuh makan nggak? Nggak butuh. Ketika dihidang, mereka mengatakan, kami nggak makan. Baru Nabi Ibrahim merinding dari ujung rambut, bagian tangannya, kirinya, kakinya, rambut, semuanya merinding.
Dia baru sadar. Siapakah ini? Baru kolbunya, sirnya berbicara, di depannya malaikat. Benar, mereka ngaku sebagai malaikat. Jadi kadang-kadang tamu yang datang ke kita bukan manusia, Pak, bisa jadi. Kadang-kadang ini rahasia juga nih. Yang datang pengajian sama kita juga bukan manusia. Bisa jadi begitu. Sotoy enggak sotoy, dalilnya ada di Quran, ada di sunnah. Kalau di hadis lebih banyak, ya. Wa innal malaikata la tada', ya, ajnihataha ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu melebarkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dia tuntut. Jatuh yang kena hujan, kena angin, masuk angin, lagi pakai motor, pakai mobil. Biasanya yang pakai motor tuh berasanya lebih kuat. Akan terasa tuh getaran-getarannya, apalagi pas lagi jalan hujan. Kalau pakai mobil ya begitu deh. Nggak kerasa biasanya, ya. Nabi Ibrahim kemudian diizinkan untuk menikahi budaknya, diangkat jadi istri, Sayyidah Hajar. Hamillah. Di saat hamil itu, Sayyidah Sarah walaupun awalnya ridho, cemburu juga. Orang cemburu itu nggak mau diduain. Terjadilah pemisahan antara Sarah dengan Hajar. Begitu orang cemburu, Pak. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kecemburuannya. Nah, dibuatlah skenario kecemburuan Sarah dengan Hajar. Maka Allah perintahkan Hajar dibawa ke satu kampung namanya Bakkah, yang sekarang kita sebut Mekah. Baru sampai Allah perintahkan lagi, Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Nah, gimana tuh, Pak? Kalau kita jadi nabi kayaknya langsung kafir kali ya. Nggak terima, nggak mau jadi nabi gitu, nggak mau jadi wali. Kita pasti bilang, masa sih agama kok begini? Pasti kita ngomong begitu. Ya, kalau beragama ini kayaknya ribet. Antum bisa bayangkan, ketika udah ditunggu-tunggu, nggak boleh juga ditungguin. Misah, udah gede, beliau sering bermain. Allah melihat, Nabi Ibrahim kok lebih senang berdua sama anaknya daripada bercengkrama bermunajat kepadaku. Allah maha tahu isi hati, tapi Allah ingin menguji hatinya, hati si hambanya. Maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Karena Nabi Ibrahim di alam sadarnya sibuk dengan anaknya, maka dikirimlah wahyu lewat mimpi. Apa itu? Beliau menyembelih anaknya. Ini yang jarang diekspos orang. Apa sebenarnya kejadian di sini? Ini bab ghairah, bab cemburu. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim yang mulai sibuk dengan anaknya. Sebagaimana Sarah sibuk juga mulai cemburu kepada Hajar. Yang Hajar tiap hari ditanya-tanya sama suaminya, kenapa deh lemas deh? Atau coba aja umroh, istri lagi hamil, pasti dimanjain tuh ya. Giliran brojol aja anak, wah, cuci sendiri, antarin sendiri, cari makan sendiri. Begitu emang, ya. Taib. Anak sudah dewasa, disebut sa'yu, sudah bisa kemana-mana, bahkan sudah bisa bantu orang tuanya, sudah terlihat nur kenabian dalam dirinya. Allah pun masih uji. Apa ujiannya? Lewat mimpi disuruh. Nah, ini kalau ada orang hari ini begini kan antum nggak akan percaya bahwa wahyu itu awalnya adalah mimpi. Wahyu itu awalnya adalah mimpi. Maka wali-wali Allah diangkat pertama kali lewat mimpinya. Allah berkomunikasi kepadanya lewat mimpinya. Hari ini orang nggak percaya apa sama mimpi. Udah terjajah pikirannya dengan kata-kata yang tidak benar. Mimpi itu bukan tidur. Itu kan yang dikatakan oleh penasihat Al-Aziz di masa Yusuf alaihissalam. Adghasul ahlam. Enggak, Yusuf mengerti, Nabi Yusuf alaihissalam mengerti, ini bukan bunga tidur. Maka Imam Bukhari mengkhususkan satu bab ta'birul manam, ta'birul ru'ya, bab ta'bir mimpi, ada babnya. Dan Nabi membuat majelis setiap ba'da subuh setoran mimpi. Khurafat nggak Rasulullah tuh? Antum berani bilang Nabi khurafat? Maka siapapun hari ini yang meremehkan mimpi-mimpi para wali, antum berhadapan dengan Rasulullah. Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usa'ada mengatakan, man ankara ru'ya ankara asal wahyi. Ini terjemahan dari Persianya. Itu kan bahasa Persia aslinya. Siapa yang ingkar kepada kebenaran mimpi, maka dia telah ingkar dengan asal wahyu. Tapi ingat, mimpi yang dijadikan dalil hanya mimpi para nabi. Adapun mimpi para wali hanya menjadi kabar gembira, tidak boleh dijadikan dalil. Tolong diingat-ingat. Maka kalau bertentangan mimpi dengan dalil yang sharih, yang jelas, kita skip mimpinya. Kita dahulukan dalilnya. Tidak kita ingkari, tapi kita taruh aja. Nah, kitab ini ada beberapa mimpi di sini. Cuma kalau saya sebutkan takut jadi fitnah. Mimpi bertemu Allah, kan lagi rame kemarin. Ya, ada di sini. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad ketemu Allah. Imam Fulan ketemu Allah dalam mimpi. Kalau Nabi nyuruhnya gimana?
engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat ketemu nggak tuh? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mengira bahwa dia bertemu Rabbnya. Ketemu juga. Gimana? Ketemu Allah nggak barusan? Nggak sadar ya? Karena dunia kita masih dunia begini, dunia tembok nih. Kalau ahli-ahli rohani, dia sudah melihat Allah dengan ruhnya. Ahli-ahli kolbu memandang Allah asma dan sifatnya. Ahli-ahli dalil memandang Allah dalilnya. Nah, tinggal kita nih, kita yang mana nih? Mau sampai mati begini aja? Harus mulai Pak, minimal ahli kolbu. Ya, minumkan nama Allah itu ke dalam kolbu. Namanya banyak, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bacalah di kolbu kita. Maka kita akan memandangnya, tapi lewat namanya. Itu lumayan. Meninggal pakai nama Allah, masuk surga. Meninggal masuk surga Pak, insya Allah. Karena Allah lihat, oh ada namaku, aman. Allah nggak cemburu lagi. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Jadi nggak penyembelihan itu? Enggak, itu Allah uji aja. Ketika hendak sudah selesai, udah siap, udah diasah, biar nggak lama-lama nanti goroknya, udah ditaruh di atas jabin, ya. Apa yang terjadi? Wahyu turun lagi. Maka wahyu syariat itu nggak boleh sesuka Nabi. Tapi kalau wahyu hakikat, wahyu rohani, wahyu ilmu masuk ke dalam diri seorang Nabi, itu bisa kapan saja, bahkan setiap saat, detik per detik itu bisa masuk. Namun kalau wahyu syariat, Nabi nggak bisa jawab sesukanya, mesti lewat Jibril. Begitu otoritasnya Allah berikan. Apa wahyunya? Ganti pakai domba. Nah, Allah itu cemburu sama kita. Apa kata Nabi? Bukanlah kefakiran, bukanlah syirik yang aku khawatirkan terhadap kalian. Apa yang Allah khawatirkan? Ketika dunia meliputi kalian. Bener ya? Antum jujur aja. Sholat 10 menit kebut-kebutan. Ya, bener. Coba main handphone kebut-kebutan nggak? Berangkat kerja awal-awal biar kena macet. Mana ada orang begitu di dunia? Awal-awal masuk ke masjid jam 3. Nggak ada Pak. Merebut masjid juga belum bangun. Jam 3 itu. Nggak ada. Orang Allah cemburunya bukan main. Cemburunya bukan main. Itu lama nonton. Giliran dibangunin sepertiga malam terakhir, jam 2 Allah sudah bangunin. Yanzilu Rabbuna, Allah turun. Jangan dibayangkan, karena Allah bukan benda. Maka turunnya bukan turun atas ke bawah. Itu maksudnya Allah dekat sekali ke hamba sepertiga malam terakhir. Halmin dain, adakah yang doa? Ya Allah panggil-panggil tuh. Halmin mustaghfirin, ada nggak yang minta ampun yang ngerasa dosa tadi? Kita ada dosa nggak siang tadi? Coba kita ntar minta ampun ya. Sekarang kita minta ampun, ntar kita minta ampun niat. Kalau kita meninggal nih, antum meninggal nih, udah ketakutan aja dibilang gitu. Udah niat mau tahajud, maka Allah bangunkan nanti. Ketika bangkit di alam kubur, kita mintanya mau tahajud. Mungkar nakir nggak jadi nanya, diselamatin itu. Mana sajadah, mana sajadah. Itu mungkar nakir kan nanti kalau nanya, kalau orang soleh itu kayak temenan Pak, kayak ngobrol di kafe gitu. Giliran dia nanya, man robuk, baru kita sadar, ente mungkar nakir, sahabat gue nih, ya. Baru kita jawab, yang engkau tanya itu yang tadi saya sembah. Makanya orang-orang kalau meninggal syuhada itu nggak perlu diapa-apain kan, langsung Pak. Kenapa ada sahabat Nabi minta jubah yang sudah dipakai Nabi, baunya sudah, harumnya sudah lengket, keringatnya sudah lengket. Jubah bukan baju, jubah itu mantel bagian luar. Nabi itu kalau jalan di satu tempat 5 menit tempat itu masih harum. Apalagi kalau jubahnya dipakai Rasulullah. Semua sahabat marah. Nabi habis diberi, terus pemberian itu diminta, Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ya. Semua orang itu dianggap anak oleh beliau. Kalau ada anaknya minta, Nabi kasih. Nabi mengatakan begitu. Saya ini kepada kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Begitu Rasulullah membahasakan kepada sahabat. Ada nggak guru yang begitu Pak? Nggak kuat. Maka menjadi guru rohani itu nggak ada yang kuat. Saya nggak kuat. Maka saya nggak terima baiat talqin, cuma bimbingan zikir. Kalau baiat saya nggak berani. Nggak ada yang sanggup. Mau 1000 ijazah zikirnya kita nggak sanggup membaiat orang. Kenapa? Baiat itu resikonya adalah menanggung jiwa murid, menanggung nasib murid dunia akhirat. Ada yang sanggup. Jadi kepada pencari ijazah kemursidan, saya ingin kasih tahu untuk diri saya sendiri dan kita semua, nggak usahlah nafsu menjadi mursyid, menjadi syekh. Itu berat sekali, berat ya. Allah Ta'ala terima ketulusan cinta kekasihnya Nabi Ibrahim, maka diganti dengan domba.
Nah, sekarang kita nggak mesti nyembelih anak, Pak. Cukup sembelih sedikit aja, 2,5% dari harta kita. Ya, benar. Ya. Semoga Allah tidak cemburu kepada kita, karena kalau Allah cemburu dengan anak antum, suami istri, itu diambil ntar, diuji sakit. Cemburu dengan harta, cemburu dengan handphone, ntar hilang tuh. Ya, tapi kalau Allah sudah tidak menguji lagi, berarti Allah sudah tidak percaya. Maka beruntunglah orang yang diuji, karena ujian itu adalah cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta satu kaum, seseorang, maka Allah akan uji cintanya. Benarkah cinta orang ini? Maka kita meminta, ya Rabb, tolong loloskan kami dalam ujian-ujian cintamu. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Azim. Ya Allah, nahnu nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami meminta cintamu, cinta makhluk yang paling mencintaimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqnal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami keistiqamahan mengamalkan satu amalan yang menghantarkan kami kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Satu kali Imam Shibli mendengar ada orang berzikir ribuan kali malam hari. Imam Shibli ini murid Junaid. Terdengar orang ini zikir sekian puluh ribu, 10.000 misalnya. Maka ketika malam beliau nggak tidur, beliau zikir lebih banyak walaupun cuma satu angka dibandingkan tetangganya. Ada muridnya bertanya, ya Sayyidi, mata tastarih? Wahai Tuan Guru, kapan engkau istirahat? Apa jawaban beliau? Idza lam ara lahu zakiran. Jika tidak ada lagi orang yang berzikir sebanyak aku berzikir. Imam Shibli yang kita sebutkan tadi, beliau menyebutkan bahwa kecemburuan rohani itu terbagi dua. Ada ghairatul basyariyah ala nufus, kecemburuan manusiawi. Ada kecemburuan yang hakiki, yaitu ghairatul ilahiyah ala al-qulub awil anfas, kecemburuan Allah Ta'ala terhadap kolbu yang tersita oleh selain Allah. Saya sering menyebutkan hadis Imam Muslim bahwa Allah yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kolbu. Jadi kalau Allah sudah cinta sama kita, lalu kolbu ini terisi dengan selain Allah, terisi dengan selain Allah, itu gimana? Bahkan antum merasa pinter aja, nanti diuji kepinterannya sampai hilang rasa pinter itu. Pinternya nggak hilang, rasa pinter, keminter ini bahaya. Beruntung kalau masih ada orang yang menguji kepintaran kita, sehingga kemudian kita merasa bodoh di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang Allah, ikhwan fillah, kalau masih ada orang debat kita beruntung. Kalau nggak ada orang lagi yang mendebat kita, dikhawatirkan kolbunya akan merasa jumawa. Kalau bukan saya nih yang ngajar, nggak rame. Kalau bukan saya yang debat nih, nggak bisa ngalahin. Kalau nggak saya turun gunung, nggak beres. Nah, ini jumawa ini bahaya nih. Ini mesti ada orang. Maka jangan-jangan musuh kita anugerah kita. Orang-orang yang iri sama kita itu adalah tentara-tentara Allah yang Allah kirim untuk menegur kita semua. Jadi kalau ada ustadz, guru, pengurus masjid dikritik orang, nikmati aja. Perih sih ya, nikmati aja. Perih nggak Pak Bambang? Di kata-kata itu udah, telinganya udah biasa ya, matanya udah biasa. Kalau dulu-dulu pasti jantungan, kaget. Tapi kalau sudah biasa kolbu itu, malah menganggap, oh ini teguran. Jangan-jangan emang kita punya penyimpangan. Antum disebut syubhat, jangan-jangan emang ada syubhatnya. Gitu. Jadi jangan kemudian senang dengan ada yang bela, anggap saja keteguran. Semua yang terjadi di dunia, sepakat gak kalau itu izin Allah? Sepakat. Maka tidak ada orang yang mengkritisi kita, kecuali itu Allah sedang menegur kita. Apakah membalas dengan cacian? Atau menerima, mengkoreksi kembali? Oh ternyata salah. Mungkin dia yang salah paham, bukan kita yang salah paham. Bisa jadi. Nah, bagian akhir di sini yang mau saya bacakan, ya. Imam Muhammad ibn Hisan, ya, itu meriwayatkan bahwa dia bertemu seseorang, orang itu berwasiat, ihzar fa innahu ghayur, hati-hatilah, Allah itu maha pencemburu. La yuhibbu ayyara fi qalbi 'abdihi siwa. Allah itu tidak ridho jika lagi sholat, lagi zikir, lagi jalan, lagi cari rezeki, lagi berumah tangga, di kolbu kita ada selain Allah. Silakan nikmati pernikahan, nikmati fasilitas-fasilitas dunia, nikmati antum populer, nikmati pujian orang, nikmati. Tapi lihatlah al-mun'im. Inilah yang harus kita lakukan. Ru'yatul mun'im. Melihat bukan nikmatnya, tapi yang kita lihat si pemberi nikmat. Yang kita lihat bukan orang yang membenci, tapi kita melihat
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiada yang berkehendak, kamu tidak berkehendak kecuali semuanya tunduk kepada kehendak Allah. Karena Allah berkehendak, cacian makian itu sampai kepada kita. Karena Allah berkehendak, pujian itu sampai kepada kita, maka kita pulangkan alhamdulillah ala kulli hal. Jika itu buruk, ya Allah, ini kembali kepada Engkau. Jika itu baik, itu kembali juga kepada Engkau. Namun karena kita punya adab, kita tidak kembalikan keburukan yang sebenarnya kecuali kepada diri kita. Bapak saudara karena Allah, semoga kita tidak termasuk orang yang tidak dipandang lagi oleh Allah. Semoga Allah masih cemburu dengan kita. Dengan cemburunya Allah menguji kita semua dan cinta kita terbukti kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.